Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam hari ini kita berjumpa kembali di podcast pertama podcast Ramadan dengan tema kontroversi surat edaran Menteri Agama nomor SE 05 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita ada dua narasumber kita, yaitu Pak Ustadz Nasir dan juga Pak Ustadz Mahfud. Kemudian kenapa sih hal ini diperbincangkan? Karena pro dan kontra di masyarakat itu sangat merisihkan, sangat menggemarkan terkait dengan surat edaran ini. Keputusan Kemenak sangat-sangat disorot. Kemudian yang akan kita bahas poinnya pertama yaitu terkait penjelasan edaran Menak tentang penggunaan pengeras suara. Sebenarnya kalau semisal dari surat edaran Kemenak itu isinya apa, Pak Ustadz? Silahkan Pak Ustadz. Oke, monggo Nasir. untuk Pak Ustadz Nasir dulu, silahkan bisa Coba dijawab. isinya loh, Bu. Iya, isinya. Nah, isinya. Isi dari surat Kemenak sebenarnya ya saya belum terlalu tahu detailnya ya untuk isinya. Cuman sebenarnya bukan melihat isi, malah satu melihat sekilas papar yang disampaikan oleh Gus Yakut niku mengenai masalah bahwasanya Kemenak ini himbauan ya, ini tuh bahasanya cuma sekedar himbauan, belum sampai tahap ke perintah ataupun larangan, tapi hanya sekedar himbauan bahwasanya untuk semua warga muslim di saat Ramadan dihimbau untuk tidak menggunakan pengeras suara pas ketika mengadakan agenda-agenda peribadahan mereka semua. Kalau kurang lebihnya seperti itu. Tapi kalau lebih detailnya mungkin ya bisa dilihat sendiri mungkin di Detik News juga ada paling, ataupun ya di website lain juga ada itu. Kalau isinya seperti itu, kalau isi cuma sekedar himbauan lah gitu saja. Kalau dari Pak Mahfud sendiri, adakah tambahan? Dari saya sebenarnya itu adalah sebuah himbauan ya. Jadi tidak harus dilakukan hanya sekedar anjuran saja. Dan kenapa kok ada seperti itu? Karena pastinya dulunya itu sudah ada masalah dulu, baru ada diadakan himbauan seperti itu. Baik, terkait dengan kontroversi yang ada di masyarakat, sekiranya hal apa yang menjadi permasalahan, ataukah hanya pengeras suara aja, ataukah ada poin-poin lain dalam surat edaran itu? Pak Ya, Mahfud. seperti ini yang saya tangkap dari surat edaran yang ada. Di itu himbauannya beliau adalah salah satunya dilarang menggunakan pengeras suara lebih dari jam 10 malam ya. Kenapa? Karena yang terjadi di lingkungan sekitar saya itu biasanya kalau tadarus itu berlebihan ya, pakai pengeras suara sampai jam 11, kadang sampai jam 12 ya. Sedangkan di tengah masa itu kan orangnya bermacam-macam. Ada yang bekerja di pagi hari sebelum subuh ke pasar, ada yang jam 6:30 sudah berangkat menjadi guru sekolah dan seterusnya. Jadi kita juga harus menghargai yang lainnya juga, seperti ya. itu ya. Nah, Makanya itu. harus bisa lebih bijaksana dalam melaksanakan ibadah. Kalau ibadah kita itu semata karena Allah, tidak mungkin kita akan mengeraskan suara sampai jam 12 seperti itu ya. Jadi memang betul itu himbauan yang sangat bagus menurut saya, dan saya setuju banget ya. Karena juga menjaga perasaan yang lainnya dan juga menjaga keutuhan NKRI seperti ini. Oke, terima kasih. Oke. Kemudian terkait dengan pengeras suara, apakah dalam Islam itu diatur ataukah ada dasar hukumnya? Silakan. Gini ya, untuk masalah himbauan dulu ya. Saya ingin sedikit menyinggung masalah himbauannya itu dulu tadi. Bahwasanya kan kalau beliau kan memang oke aja lah, setuju. Maksudnya ya dengan himbauan yang disampaikan dari Kemenak, beliau beliau kan oke aja lah, dihimbau jam 10 mematikan. Tapi dalam sisi lain dari himbauan larangan jam 10 itu sebenarnya banyak sisi negatif yang muncul. Salah satunya gini, kadang tuh seorang muslim, kan kita kan seorang muslim kan, nah, kadang itu seakan-akan dia tuh dituntut oleh negara harus bersifat secara toleran kepada agama-agama lain. Natalan, ya wes, sampan nggak usah ganggu orang Natalan, biarkan saja mereka beribadah sesuai Natalan.
pas kongsi facai tahun baru mereka udahlah terserah mereka ibadah. Tapi seakan-akan ketika kok kita tuh malah mengalami vibes-vibesnya Ramadan gini, malah ada saja larangan, ada saja himbauan yang seakan-akan malah menyudutkan kaum muslim itu sendiri. Yang seakan-akan kita tuh suruh toleran, malah kita yang diinjak-injak. Seakan-akan seperti itu. Ini ketika dalam sudut pandang lain, bukan sudut pandang secara umum gitu. Jadi ya sebenarnya ya untuk himbauan yang seperti ini itu ya amit sewu ya, bukan berarti nggak baik, emang baik dan juga memang mungkin secara umum itu juga memang kalau menggunakan pengeras suara ya taraf hukum mungkin cuma sampai makro sih ya, cuman itu kan juga bisa mengganggu orang lain gitu, dan mengganggu orang itu termasuk doror itu memang seperti itu. Tapi kan seakan-akan dalam sudut pandang sosialnya tuh seakan-akan orang muslim selalu dijadikan bahan nah seperti itu alasannya meneh-meneh poso dilarang ini, bodoh rame-ramean mengadakan adat budaya dilarang lagi. Tapi kalau yang orang orang kafir, orang apa, mereka merayakan dengan cara apapun dilindungi dan toleran, padahal kita yang mayoritas, mereka yang minoritas, kan seperti itu. Jadi ya kita jangan sepanjang terima-terima aja, kita sebagai Islam Muslim tetap harus membawa harga diri orang Islam itu sendiri. Jadi ya seperti itulah, nggak boleh kita tuh kalau cuman toleran, nah lama-lama kita malah jadikan dimanfaatkan oleh mereka, disetir oleh mereka, kan seperti itu. Oke, baik. Berarti apakah bisa dikatakan bahwa panjenengan sendiri itu kontra terhadap putusan dari Penak ini, Pak? Karena memang ini kalau statusnya cuma sekedar himbauan ya, itu mungkin kalau sekedar himbauan saya masih nggak terlalu kontra lah. Maksudnya tuh ya nggak terlalu sampai jengkel ataupun itu enggak, cuman biasalah menghimbau mungkin karena memang agar terlihat ketoleran dan sebagainya. Tapi untuk pelaksanaannya kalau sampai melaksanakan yang memang notabene warganya yang warga mayoritas ya, atau memang di situ tuh orang-orang itu kebanyakan memang orang muslim dan hampir nggak ada orang kafirnya atau lain sebagainya, dan juga memang warganya tuh ridho-ridho saja, masalahnya biasa ini kan. Ya nggak usah diperdebatkan, nggak usah diurusi himbauan seperti itu, malah akan menghilangkan himmah mereka untuk tetap seperti itu. Hanya mereka ikut komen, mereka ikut membenci yang awalnya biasa saja, akhirnya ikut seperti itu. Jadi ya mungkin ya himbauan itu boleh disuarakan, tapi yang melihat tempat. Mungkin kalau memang yang mayoritas itu bagus dihimbau seperti itu, karena memang lebih memunculkan rasa toleransinya. Tapi kalau untuk yang di kalangan ya sekarang di sini lah biasa kan kita dengar seperti itu, dan juga malah ya vibes Ramadannya malah kerasa banget gitu loh. Bahkan kadang kan di masjid juga kadang marip-marip ada tarhim gitu, itu kan juga sebenarnya kan mengganggu kan, termasuk polusi suara lah kalau itunya polusi suara. Tapi kan ya karena sudah terbiasa, orang-orang juga nggak akan terganggu kan seperti itu. Mungkin ditambah atau gimana? Ya gini, kalau menurut saya pribadi ya, kenapa kok ketika bulan Ramadan itu diatur masalah speaker atau pengeras suara? Karena bulan Ramadan itu kalau kita hitung sebenarnya itu kan sekitar 30 hari ya. Berbeda dengan perayaan-perayaan seperti Natal atau Imlek atau Gongsi Pacai dan seterusnya ya. Dan yang saya perhatikan di Pekalongan sendiri ya, untuk acara Imlek itu terjadi di waktu siang hari. Saya lihat pas perayaannya itu di siang hari, bukan di malam hari ya. Dan ternyata ketika di siang hari tidak mengganggu yang namanya jam istirahat orang-orang sekitar ya, karena siang itu jam-jam dimana orang beraktivitas, walaupun di situ mengganggu perjalanan, dan di situ sudah ada aparat kepolisian yang sudah mengatur perjalanan seperti itu. Jadi menurut saya sangat pro sekali dengan himbauan itu ya, karena melihat ini kalau malam-malam hari ya jam 10 itu kan orang-orang desa, orang-orang kota semuanya sudah capek, jadi kalau terganggu dengan suara yang keras mungkin susah tidurnya seperti itu. Makanya kan tadi kan saya bahasanya memisahkan. Kalau memang di kalangan minoritas atau kalangan memang orang-orang itu ya, mungkin kalangan perumahan lah, itu ya mungkin memang himbauan itu memang patut. Tapi kalau malah himbauan itu diserukan secara umum ke yang warga yang sudah biasa mengalami hal seperti itu, hanya malah menimbulkan perspektif mereka untuk ya bener ini, dan akhirnya mereka yang tadinya ridho itu malah hilang. Artinya biasa-biasa kan akhirnya kan hilang, kan seperti itu. Jadi malah menimbulkan akhirnya
kekentalan atau bahasanya apa ya, apa namanya, rasa-rasa Ramadan yang biasanya ada di perkampungan yang mereka biasa aja akan tambah hilang, tambah tergerus, budayanya tambah hilang malah kan. Nah itu bisa menyebabkan seperti itu kalau memang diterapkan di masyarakat yang kulturnya itu memang sebenarnya itu dengan budaya itu sangat lekat banget, tapi dipaksa untuk mengikuti budaya-budaya yang perkotaan dan sebagainya, kan seperti itu. Nah dipetakan mungkin oke lah kalau ditempatkan di tempat-tempat yang seperti itu. Oke. Berarti nggak semua masyarakat itu ya menerima atau tidak ya. Contohnya kalau semisal di perkotaan mungkin ya di perkotaan itu kan banyak sekali ya kaum minoritas Islamnya kan di sana. Terutama yang yang di perumahan itu ya rata-rata agamanya banyak ya, nggak Islam aja itu. Mix biasanya. Betul. Mungkin itu sangat mengganggu dengan kita tadarusan atau apalah. Mungkin karena kita ya dulunya mungkin sebelum Menak ini mengeluarkan surat edaran ini mungkin ya ada kali ya yang mengadu terkait mungkin bising atau apalah, kita kan nggak tahu ya. Mungkin Kemenak juga mengeluarkan ini juga sudah pasti pertimbangan matang-matang ya Pak ya. Baik, terkait dengan itu sebenarnya kan pengeras suara itu adalah syiar dakwah Islam ya. Nah ini tapi kita Indonesia kan hidup di berbagai suku bangsa ya kan, banyak sekali lah golongan. Nah ini sekiranya dari perspektif Islam sendiri gimana ini terkait dengan pengeras suara? Apakah ada hadisnya atau dalilnya? Ada rujukan kitabnya nggak terkait ini himbauan atau apa Pak terkait dengan masalah ini, monggo Pak? Ya, sebenarnya untuk terkait pengeras suara ini ada sedikit cuplikan ayat Al-Qur'an ya, yang punya wadkur robba fi nafsika tadru wa khifah wa dunal jahri minal qalbil udu wal asal wala takun minal ghafilin. Yang artinya ingatlah Tuhanmu dalam hatimu, dengan rendah hati dan rasa takut, dan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Di sini sudah menjelaskan jelas sekali bahwasanya ya, kita ketika beribadah kepada Allah ya, entah itu sholat tarawih ataupun tadarus, itu termasuk beribadah kepada Allah ya. Nah itu kita nggak usah terlalu keras-keras sehingga mengganggu orang-orang lain ya. Di situ malah kita yang seharusnya itu khusyuk ibadahnya malah kita mengganggu orang lain, seperti itu. Jadinya mengganggu ya. Walaupun kita melakukan kebaikan, tapi kalau caranya tidak baik, jadinya tidak baik seperti itu ya. Jadi juga harus dibenahi dengan caranya. Walaupun yang dituju itu baik, kalau caranya tidak baik kan ujung-ujungnya tidak baik ya. Contoh misal gini, mau nyuci nggak ada air yang suci, pakainya air kencing ya, kan tidak bisa mensucikan ya. Di walaupun tujuannya baik, kalau caranya tidak baik menurut saya tidak baik seperti itu ya. Sedangkan ibadah itu kan kita urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada urusan dengan mik pengeras suara seperti itu. Beda lagi ketika itu ada kuliah subuh atau kultum ya, yang patut didengar oleh jamaah seperti itu. Tapi kalau sekedar hanya tadarus, menurut saya nggak usah berlebihan sampai jam 10 lebih seperti itu ya. Jam 10 itu sudah waktunya orang-orang untuk beristirahat ya. Karena mungkin kita bisa memahami vibesnya bulan Ramadan seperti itu. Ini karena kita santri seperti itu ya. Coba bayangkan yang tata kita, masa kita yang vibesnya itu tidak santri ya, bukan orang yang istilahnya agamis seperti itu. Misalnya Islam KTP. Coba dibayangkan bagaimana perasaan mereka seperti itu ya. Coba kita posisikan diri kita sebagai mereka seperti itu. Jadi kita bisa memahami perasaan mereka bagaimana, menurut saya seperti itu. Cukup saja ya. Jadi gini ya bukan saya malah mengkerut jadi kayak bakso jadi ya. Memang karena mungkin ya perbedaan sisi perspektif lah gitu saja ya. Jadi gini, maksudnya kan tadi kan Pak Afud kan sudah saya bilang dari awal, kita tuh perlu untuk memetakan di mana itu kaum yang memang kauman. Bahkan itu kalau orangnya kauman itu memang kaum yang meskipun bukan santri, tapi ya orang-orang itu bahasanya tuh kehidupannya ala-ala santri, contoh kehidupan di perkampungan kan seperti itu. Dan bedakan juga nanti ketika kan kulturnya itu memang orang-orang yang di situ orang abangan lah, kalau kasarannya wong Kalongan kan abangan gitu ya. Orang yang mungkin ya Islam, sholat ya sholat, nek pas ono waktune, nek pas ora ya mbuk lalen kan. Nah, itu kan seperti itu.
Nah, itu kan kita harus bisa membedakan. Mungkin ketika kita tuh hidup ataupun musola-musola yang berada di sekitaran kayak perumahan tadi gitu ya, mungkin ya oke lah itu himbauan diterapkan oke. Nah, dan juga ini kalau saya lihat dari kitab Buyatul Mustarsidin ya, ini bukan dari Al-Quran langsung, karena mungkin kalau untuk memahami Al-Quran itu sebenarnya ya amat jauh ya, kita membutuhkan 15 fan kan gitu. Nah, karena mungkin secara makna itu ya itu bahasanya Al-Quran itu kan mungkin di situ melarang untuk beribadah kan karena memang nggak ada unsur kesiarannya. Kalau sekedar mau ibadah ya ibadah saja gitu. Tapi kan kalau kita ada unsur kesiarannya itu kan ya beda lagi, karena memang ada tujuan. Karena kalau dalam kitab Buyatul Mustarsidin ya halaman berapa? Ini kita ciptaan karangannya Said Abdurrahman Ba'alawi ya. Iya, itu kitabnya pasti kitab kontemporer ya. Nah, ini Buyatul Mustarsidin di halaman 108 Beirut Darul Fikr. Nah, ini bahwasanya faedatun jama'atun yaqra'un al-Qur'an fil masjid jahron wa yamtani'u bi qira'atihim unas wa yatasawwasu akhirun fa in kanat al-maslahatu aksar minal mafsadati fal qira'atu afdal nih ya. Komentarnya di sini saya nanti. Fa in kanat al-maslahatu aksar nah minal mafsadati fal qira'atu afdal. Itu seperti itu. Ya, dalam kaidah pakainya kan kan bil aksi. Sebentar Pak. Ini jangan. Karena bil aksi kurihat. Kurihat dan ini tarafnya cuman bil aksi itu cuman kurihat. Kurihat itu bukan perkara yang sampai mendekati, apa cuman perkara yang makruh bukan sampai ke haram. Nah, mungkin kan kalau mau apa sama muqaddam saya tahu pas paling kodenya darul mafasid ya muqaddam ala jalbil masalih iya kan ya. Nah iya itu kan ketika makanya diposisikan mungkin kalau di tempat-tempat yang seperti perumahan oke lah di situ mafsadat lebih banyak daripada masalah sehingga di situ makruh. Jadi bisa saya tarik kesimpulannya ya, berarti sebenarnya kita itu membincangkan sesuatu hal yang sama cuma beda sudut pandang. Nah makanya itu tadi kan saya bilang ke mungkin oke lah kalau mungkin himbauan yang disampaikan beliau Kemenak Gus Yakut itu disampaikan hanya ke daerah-daerah yang tertentu, tidak menyentuh sampai daerah yang hanya melemahkan power syiar mereka, yang melemahkan budaya mereka yang sudah terbiasa, hanya ikut-ikut terlemahkan dengan adanya himbauan edaran surat tersebut. Kalau oke lah diedarkan nggak usah secara umum, diedarkan mungkin dari melalui depak kelurahan apa yang memang di situ sudah dipilah-pilah gitu. Nggak secara umum diratakan semua gini. Yang mana akhirnya nanti perspektif orang-orang yang kan nggak semua orang Islam itu juga orang kadang orang Islam itu kan ada yang kayak kolot lah gitu ya dengan keislamannya. Amit saya juga kayak orang-orang yang ormas yang sering Islam singgerang gitu ya. Islam yang keras itu juga malah kan kadang kan merasa bahwasanya kita tuh ditindas terus sama orang non-Islam. Padahal ya memang benar toleran, tapi kan ya seperti itu. Ini ya, ini kan cuman perspektif seperti itu. Makanya saya perlu adanya pemetaan nggak letterlak, yes di luar gitu aja kan seperti itu. Ya, jadi kesimpulannya adalah sudut pandang seperti itu dan juga perspektifnya masing-masing ya. Jadi ya sebenarnya seperti itu ya. Ada yang pro dan juga ada yang kontra dengan himbauan tersebut ya, karena mempunyai sudut pandang masing-masing seperti itu ya. Dan itu sebuah hal yang wajar karena sebuah perbedaan termasuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu. Oke, terkait dengan pandangan masyarakat mungkin ya di perkotaan maupun perdesaan itu seperti apa kira-kira? Ya, ini nanti kita akan juga diperinci lagi temunya ya. Karena satu desa dan desa yang lain itu tidak sama. Contohnya seperti tadi ketika di perumahan, di perkotaan, di perkampungan itu tidak sama ya. Jadi nanti sesuai dengan keadaan masyarakat masing-masing seperti itu. Jadi ada masyarakat di mana dia malah lebih suka tadarus sampai subuh pakai pengeras suara begitu. Ya mungkin karena isinya santri semua seperti itu ya. Ada yang di perumahan ada agama lain sehingga mungkin saja jam 9 sudah harus dimatikan seperti itu. Nah, walaupun himbauannya jam 10 tapi malah kenyataannya jam 9 sudah waktunya tidur orang perumahan seperti itu. Jadi antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain itu tidak bisa disamakan ya. Jadi kita harus istilahnya bijaksana seperti itu, dan kita tidak bisa menilai secara umum ya. La ya justru tidak binakiroh malam tufid keindazitin namirah ya. Tidak boleh tidak boleh menghukumi sesuatu yang masih umum seperti itu ya.
Nanti tergantung masyarakatnya, masyarakat desa apa seperti itu. Kalau di desa Simbang aman-aman saja, di desa Medono aman-aman saja seperti itu ya. Coba ketika di Bali ya, di Bali sana banyak orang Hindunya, bagaimana seperti itu ya. Jadi untuk masalah masyarakat nanti tergantung dengan di mana intinya tempatnya dilihat seperti kultur itu. budayanya mereka kalau memang ada. Makanya kan ya tadi saya sayangkan, maksudnya sayangkan dari Amit Sewu, bukan saya menolak himbauan itu enggak. Saya terima himbauan dari Kemenak. Cuman saya sayangkan kok secara umum dan juga itu malah terpublik ke semua orang mendengar. Nah, kalau himbauannya malah ke door to door ataupun melalui dari dinas otonom ke bawahnya, itu kan malah mungkin lebih bisa terseleksi gitu kan. Yang mungkin dan juga kan akhirnya masyarakat nggak ada rasa gaduh, merasa ada yang kadang merasa terkucilkan Islamnya dan akhirnya kan hilang. Nah, himbauannya seperti itu ya bahkan kan dari beliau itu kan yang juga termasuk dulunya Ketua Ansor ya. Ya. Nah, dan dilalah di tanggal 4 November 2018 tuh NU itu di dalam suatu basul masailnya itu juga pernah memaparkan hasil basul masail yang di situ mengenai masalah hukum pengeras suara masjid. Nah, apakah itu termasuk polusi suara dan diharamkan? Dan dalam fatwanya itu tanggal 4 November dari basul PBNU bisa dilihat di NU online itu menjawab bahwasanya itu merupakan bukan termasuk polusi suara. Maksudnya termasuk polusi suara tapi bukan yang sampai diharamkan. Mentok-mentok ketika memang mafsadatnya ya kayak tadi di kultur-kulturnya itu mentok-mentok itu sampai makruh saja, enggak sampai ke taraf harus secara fikihnya kan seperti itu. Kan mungkin kalau memang kulturnya minoritas kayak saya dan Pak Mbok tuh punya teman yang sekarang tuh masih studi di Exeter, ya enggak? Ya. University of Exeter. Ya, di sana di Inggris. Ya. Nah, namanya Agus Warismi. Ya, itu dulu adiknya Bu Komariah dulu yang jadi Bupati Pekalongan. saya tuh pernah tanya-tanya juga sama beliau lah juga mengenai masalah kultur di sana itu seperti apa. Kan di sana Islam kan sebagai minoritas, Ramadannya itu gimana seperti itu. Beliau malah menjawab, ya di sini kan memang kita tuh minoritas. Bahkan kalau di masjid pun baca Al-Quran dengan suara keras itu malah nggak boleh. Harus dalam hati bacanya. Itu karena memang minoritas. Tapi di sana juga ada suatu tempat ataupun bahasanya kalau memang panggonannya bahasanya villa apa-apa yang tempat itu memang di situ memang mayoritas. Ya di situ malah kebersamaan bisa terasa di situ. Kalau di luar yang mereka ya kayak hari-hari biasa saja gitu. Bahkan puasa jatuh lebih sulit. Karena apa? Di mana-mana lihat orang makan, di mana-mana lihat orang pegang es gitu kan. Jadi kan, tapi kalau sana tuh katanya es malah nggak laku. Di sana tuh yang banyak laku tuh malah yang hangat-hangat kafe latte gitu. Karena suhunya memang dingin tuh sana. Kalau pengen kesana ya nanti bareng ya. Ya. Kapan-kapan rombongan ya. Iya. Ya. Ini kan seperti itu. Dilihat dari sudut pandang kultur masyarakat dan budayanya. Jadi seperti itu. Kalau secara hukum ya mungkin ya Pak Amus juga sepakat juga lah mengenai masalah meskipun itu banyak madorot, tarafnya itu sampai makro. Dan juga kalau ingin saya sampaikan lagi juga ada ibarat lain yang tadi di kitab Bughyatul Mustafidin, ini juga ada di kitab apa ini? Quran satu nama kitabnya. Inilah yukro fil masjid al-jarab bidri ilal akhir. Nah, in lam yakhriyahu. Intinya tidak dimakruhkan di masjid berzikir dengan jahar, nah dengan macam-macamnya zikir termasuk dari baca Al-Quran. Nah itu ila in jawasya ala musolli. Ini bahkan larangannya menjadikan larangan karena memang mengganggu musolli, bukan mengganggu orang yang selain Islam. Ada orang sholat akhirnya di masjid terganggu gitu karena bacaan Quran atau baca Qurannya keras dan suaranya mungkin terlalu bagus, hanya mengganggu orang yang sholat. Nah itu menjadikan makruhnya kan seperti itu. Apapun ya kalau ada gangguan-gangguan mengganggu orang lain itu bisa menjadi makruh. Makanya dia dari kultur. Nah kalau masyarakatnya oke-oke aja, ya oke lah ya nggak masalah, itu bukan suatu yang intinya nggak usah tarik jadikan hanya mereka menjadi yang hanya oke-oke aja menjadi berpikiran nggak usah lah. Nyatanya mereka sudah biasa-biasa aja kan gitu. Oke. Terus terkait dengan masalah surat edaran ini ya yang sudah
tersebar di masyarakat umum lah ya, akhirnya kan menjadi polemik sendiri, katakan bisa dikatakan lah, wah ini gimana nih Kemenak kok keputusannya seperti ini, kayak mendiskriminasi Islam sendiri kayak gitu kan. Beliau pun banyak yang hujat kan. Ya, Nah, betul, kan betul. seperti itu. Itu gimana nih kalau misal udah berjalan seperti itu, lantas apa yang harus kita lakukan? Monggo Pak. Monggo Pak Nasir dulu, Pak Nasir. silakan. Mungkin kan kalau dalam suatu pepatah itu kan nasi sudah menjadi bubur gitu kan ya. Iya. Jadi kalau ketika memang sudah tindakan itu sudah terjadi, ya kita nggak bisa kalau untuk mengembalikan nggak bisa. Iya. Yang ada kita harus bisa mencari sebuah solusi. Dan untungnya itu kan cuma sekedar himbauan bukan perintah, ya kan? Cuma sekedar himbauan. Jadi ya mungkin ini sekedar usulan ya. Mungkin kalau didengar sama beliau ya alhamdulillah gitu ya. Sama Gus Yakut itu sendiri ya ada sedikit klarifikasi lah bahwasanya himbauan itu nggak terlalu agar nggak terlalu dijadikan sebagai polemik, nggak terlalu dijadikan sebagai bahan bincangan yang terlalu berlarut-larut, karena itu sekedar himbauan saja gitu. Ada sebuah klarifikasi dari beliau dan mengatakan ya kalau memang warganya oke aja nggak masalah. Nah, klarifikasi itu mungkin yang akan menjadikan redupnya polemik ataupun hilangnya perspektif masyarakat muslim yang tadinya tuh menyangka beliau tuh dengan perspektif yang negatif cuma hilang. Mungkin seperti itu. Mungkin kalau dari saya, karena memang sudah terlanjur, oke, akhirnya ya kita cari solusi saja. Lah solusi terbaik mungkin ya dari klarifikasi itu sendiri. Karena beliau cuma sekedar menyampaikan dan sebenarnya belum ada klarifikasi, belum ada apa-apa kan seperti itu. Kalau sudah ada sedikit klarifikasi, orang-orang sudah bisa memaklumi, memahami, ya oke kan aman-aman saja gitu. Karena memang sekedar mungkin seperti itu ya. Dari Pak Mahfud. Saya sendiri untuk kali ini saya sepakat dengan Pak Nasir ya. Sebenarnya di situ harus ada tabayun atau klarifikasi dari beliau sehingga masyarakat itu tidak salah memahami isi dari sebuah himbauan tersebut seperti itu. Oke ya, berarti bisa disimpulkan bahwasanya terkait dengan surat edaran ini tergantung tempatnya ya. Karena ya perlu diketahui Indonesia sendiri banyak sukunya, banyak agamanya. Ya mungkin dari Menak sendiri itu untuk toleransi ya niatnya, akan tetapi mungkin ada penolakan dari beberapa masyarakat yang mungkin nggak tahu, karena kalau misal dilihat dari masyarakat sendiri juga nggak boleh pakai pengeras suara, padahal kan nggak seperti itu kan ya. Jadi banyak nih ya benar simpang siurnya. Mungkin dari Kemenak sendiri ini kan keluaran 2022, kemarin juga saya sempat bincang nih sama temanku yang di Kemenak, ternyata juga sudah ada sosialisasi. Memang awalnya itu banyak penolakan, akan tapi semakin kesini mungkin bisa diterima karena mungkin tidak semua mungkin kan banyak simpang siur berita hoax atau apalah. Nah udah ada sosialisasi sendiri, alhamdulillah sampai sekarang kan ini udah mulai berkurang. Mungkin itu ya. Apapun keputusannya dari pemerintah pastilah sudah sudah dipikir matang-matang ya Pak ya. Goreng. Iya betul. Jadi insya Allah bisa bermaslahat untuk umat semua. Mungkin kurang lebihnya malam ini sudah ya selesai ya pembahasan malam ini. Next ada podcast kedua ya di sesi Ramadan. Kurang lebihnya dari kita, saya Rina mohon maaf. Saya Muhammad Mahfud mohon maaf. Saya tahu sendiri tadi saya sebutkan, mohon maaf. Ya kita mohon maaf ya apabila dalam penyampaian kita kurang sopan dan masih banyak suka bercandanya ini. Ya mohon maaf. Wallahu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.